Ya, Bude, saya persilakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini peserta terakhir ya kita bisa kumpul di ruangan sini bersama-sama Bapak Mentor, Bapak Penguji, Coach, sama peserta. Untuk itu yang saya hormati Bapak Mesbah, selamat datang di ruangan ini. Kemudian Pak Fadli yang saya banggakan hormati selaku penguji dan DEK. Bagaimana keadaan DEK? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bude. Suaramu nggak ada. Coba. Suaramu belum kedengaran. Alhamdulillah sehat, Bude. Oke. Jadi silahkan DEK memaparkan ya. Waktu diberikan 10 menit saja. Kemudian nanti kita minta dukungan kepada Bapak Mentor, selanjutnya kita serahkan ke penguji, barangkali ada masukan-masukan dari Bapak penguji. Untuk itu silakan DEK mulai dari sekarang, siapkan dan share screen. Izin share screen, Bude. Sudah. Izin, Bude, apa sudah terlihat? Ya. Di slideshow dibesarkan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli, SH, MSI, selaku penguji saya pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi, MSI, selaku coach yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan hingga sampai ke tahap ini. Yang terhormat Pak Misbah, selaku mentor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi saya pada ujian siang hari ini. Yang saya hormati Pak Fadli Kurniawan, Eskom, selaku host pada kegiatan ujian ini. Baiklah, kita langsung saja ke rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Penerapan Inisiasi Menyusu Dini atau IMD untuk Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di RSUD Pratama Mautong. Sebelumnya, Bapak, Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Reka Reyes Karim, AMD Cap, biasa dipanggil Eka, jabatan bidan terampil, nomor daftar hadir 31, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mautong. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penerapan inisiasi menyusu dini atau IMD di ruang bersalin RSUD Pratama Mautong. Gagasan pemecahan masalahnya yaitu meningkatkan penerapan IMD untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif di RSUD Pratama Mautong. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir, meningkatkan kepedulian petugas tentang pentingnya penerapan IMD pada bayi baru lahir, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah pemahaman mereka terkait ASI, memberikan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya IMD pada bayi baru lahir, mengoptimalkan media yang digunakan untuk promosi IMD, dan yang terakhir, menjadikan pegawai ASN yang memiliki sikap profesional yang berkarakter kepribadiannya menganut nilai-nilai dasar profesi ASN. Manfaatnya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi instansi, memperoleh gagasan baru dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan sistem pelayanan selanjutnya dari hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan peserta Latsar. Dalam rancangan kegiatan ini yaitu bagaimana mengoptimalkan tenaga kesehatan yang menerapkan pelaksanaan IMD pada saat persalinan di Rumah Sakit Pratama Mautong. Manfaat untuk bidan sendiri, penerapan pelaksanaan IMD pada bayi baru lahir merupakan langkah yang efektif untuk menurunkan risiko kematian bayi baru lahir dan meningkatkan angka harapan hidup pada bayi baru lahir, serta merupakan wujud kepedulian bidan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Bagi masyarakat sendiri,
memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang pentingnya IMD, yaitu pengertian IMD, apa akibat jika tidak melakukan IMD, manfaat IMD. Dengan adanya peningkatan pengetahuan, maka diharapkan para ibu termotivasi untuk menerapkan IMD pada bayi baru lahir. Adapun kegiatan yang saya akan laksanakan yaitu terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan 1, membentuk tim kerja pelaksanaan pemberian edukasi penerapan inisiasi menyusu dini. Tahapan kegiatannya yang pertama berkonsultasi dengan mentor, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan nanti di tempat kerja. Yang pertama, nilai akuntabilitas, ada kejelasan, nasionalisme, sila keempat, musyawarah, etika publik, menghargai, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua, membentuk susunan tim kerja pelaksanaan inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir terkait dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan. Yang pertama, nilai akuntabilitas, kejelasan, kepercayaan, keseimbangan, dan tanggung jawab, nasionalisme, sila ketiga dan sila kelima, yakni persatuan dan keadilan, etika publik, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, komitmen mutunya, efektivitas, efisiensi, dan inovasi, anti korupsi, tanggung jawab, dan adil. Tahapan kegiatan yang ketiga, pengukuhan tim kerja pelaksanaan IMD pada bayi baru lahir di RSUD Pratama Mautong, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan diaktualisasikan nanti, akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi, nasionalisme, sila ketiga, yaitu persatuan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, kerja keras, kejujuran, dan kedisiplinan. Adapun keterkaitan kegiatan 1 dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu terkait dengan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Selanjutnya kegiatan yang kedua, sosialisasi kepada bidan di ruang bersalin RSUD Pratama Mautong. Tahapan kegiatannya yang pertama, 1, menyiapkan konsep materi sosialisasi tentang IMD. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan diaktualisasikan, yang pertama nilai akuntabilitas, ada kejelasan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, koordinasi dengan kepala ruang bersalin untuk pelaksanaan penyuluhan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan diaktualisasikan, yang pertama akuntabilitas, kejelasan dan transparan, nasionalisme sila keempat, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, komitmen mutu efektivitas, anti korupsi, tanggung jawab. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi di setiap shift tim ruang bersalin. Terkait dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama akuntabilitas, kejelasan dan konsistensi, nasionalisme, sila keempat dan sila kelima, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efektif dan efektivitas, anti korupsi, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu terkait dengan pelayanan publik dan manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga, membuat media kegiatan berupa leaflet, banner, dan kuesioner. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat konsep leaflet, banner, dan kuesioner terkait dengan nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan kemandirian. Yang kedua, mendesain leaflet dan banner, kemudian mencetak leaflet, banner, dan kuesioner. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama ada akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, sederhana. Kegiatan yang ketiga yaitu membagikan leaflet dan kuesioner pada pasien dan keluarga. Terkait dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama akuntabilitas, keadilan, nasionalisme, sila kelima, keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional. Kegiatan ini terkait dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu pelayanan publik dan WOG. Kegiatan keempat, sosialisasi pada pasien dan keluarga. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, membuat konsep materi sosialisasi inisiasi menyusu dini, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu efektivitas, anti korupsi, kemandirian, dan kesederhanaan. Yang kedua, membagikan leaflet dan kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi.
keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, sila kelima keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, sederhana, kepedulian dan tanggung jawab. Yang ketiga, melakukan edukasi IMD pada pasien dan keluarga serta kader kesehatan setempat. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme sila keempat, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, anti korupsi, kepedulian dan keadilan. Kegiatan ini terkait dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya yang pertama, merekap hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama ada akuntabilitas, tanggung jawab dan integritas, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu efektif, anti korupsi, kejujuran. Yang kedua, membuat laporan hasil kuesioner untuk ditandatangani oleh mentor. Terkait dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu efektif dan efektivitas, anti korupsi, kejujuran. Yang terakhir, membuat satu video testimoni dari teman sejawat terkait teknik IMD pada bayi baru lahir. Terkait dengan nilai-nilai dasar PNS, yang pertama akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, sila kedua, etika publik, menghargai komunikasi dan kerjasama, komitmen mutu efektif dan inovasi, anti korupsi, kepedulian. Dan kegiatan ini terkait dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu terkait dengan pelayanan publik, WOG, manajemen ASN. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Adik Eka. Selanjutnya, silakan Bapak Mentor untuk memberikan dukungannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Muhammad Fadli, SHMSI, selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Insinyur Hajah Yuli Trianingsih, sebagai coach, dan Pak Fadli Kurniawan SOS sebagai host. Dan beristimewa untuk peserta di Rekarya. Jadi, pemilihan isu yang kemarin disampaikan kepada kami sebagai mentor adalah sesuatu yang paling tepat, karena program pemerintah ini sudah lama disampaikan tentang inisiasi menyusui dini. Ini terutama bisa dikembangkan dengan baik di jajaran rumah sakit, karena pelaksanaannya kebanyakan di rumah sakit. Jadi inisiasi menyusui dini ini tentu pelaksanaan awalnya di rumah sakit, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa di rumah. Nah, tapi intinya kebanyakan di rumah sakit, karena memang sekarang dianjurkan persalinan itu di tempat kesehatan, tidak bisa di rumah walaupun itu normal. Dari konsultasi-konsultasi yang disampaikan kepada kami sebagai mentor, yang tadi sudah diuraikan dari mulai tim kerjanya, kemudian konsultasi untuk pembentukan, kemudian sosialisasi dari konsep materi, kemudian kami menyarankan untuk di langkah yang ketiga tentang media. Media ini harus bisa atraktif dan menarik. Tentunya karena kami rumah sakit juga sedikit, untuk pendanaan ini kami kurang, sehingga dengan adanya ini kami juga sangat berterima kasih dibantu dengan media yang nanti akan dibuatkan leaflet dan juga banner. Kemudian untuk sosialisasi yang ada di rumah sakit dan petugas, tentunya kami dari manajemen akan membantu mengupayakan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat dengan baik, tentunya khususnya di lingkungan rumah sakit, dan pada akhirnya nanti bisa meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Buleno Poemotong. Kemudian kami berharap dengan pelaksanaan nanti kami juga
bisa terlibat dalam evaluasi, tentunya dari tim manajemen, juga kepala-kepala unit atau kepala bersalin, dan juga perawat yang khususnya bisa sama-sama memberikan cara itu penguatan dari kami baru berharap masukan dari coach dan mungkin nanti bisa yang mengucapkan pelaksananya tidak akan baik mungkin di lapangan. Mungkin bisa kami sampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita Pak Fadli selaku penguji, silakan. Oke, terima kasih Coach Ibu Yuli, Lamenter Pak Ibu Sri Karya, dan host kita hari ini Pak Aldi. Saya langsung saja bahwa yang disampaikan pada baik, cuma mungkin Sebentar. Maaf, Pak, bisa mikrofonnya matikan dulu. Nah, silakan. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Dari saya coba melihat judul, karena mungkin saya bukan orang kesehatan di sini. Judulnya diringkas, meningkatkan penerapan IMD. Jadi mungkin supaya dari judul supaya kita bisa paham, saya pikir ya kita sepakat kita nggak usah ringkasannya jangan diringkas, penerapan inisiasi menyusui nanti setelah itu dalam kurung IMD. Ini menyusui dini atau menyusu dini? Menyusu, Pak. Tidak pakai iya? Tidak, Pak. Inisiasi menyusu dini. Oh ya. Tidak baik. Ya. Nah, selanjutnya inisiasi menyusu dini. Di sini ada, saya tertarik dengan ada mitos. Ibu WK ada di sini di halaman 3 soal mitos. Iya, Pak. Masih beredarnya mitos yang tidak benar. Mitos apa ya? Di sini cuma disebut tidak benar, tapi ada mitos apa? Iya, Pak, saya jelaskan. Kebanyakan sekarang kan di masyarakat, Pak, masih ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar tentang ASI, terutama kan untuk IMD sendiri kan ini inisiasi menyusu dini pada jam pertama. Pas bayi lahir 1 jam pertama. Nah, biasanya ada di masyarakat tertentu itu yang menganggap kolostrum itu atau ASI yang dikeluarkan itu yang pertama katanya tidak baik untuk kesehatan bayi. Makanya banyak mereka yang membuang kolostrum tersebut. Jadi itu maksudnya, Pak, mitos yang. Oh ya, nanti ditambahkan ya mitos ini. Masih ada mitos, dijelaskan ya, masih ada mitos bahwa menganggap kolostrum itu di wilayah kerjanya ibu. Oke. Ya, Pak. Ya, karena sini saya pengen tahu mitosnya apa itu. Selanjutnya juga mungkin buku laporan PATUS. Kalau orang kesehatan mungkin tahu itu PATUS. Nanti diberi PATUS itu dalam kurung apa gitu kan? Iya, neonatal kan biasa gitu. Ya. Kemudahan untuk yang membacanya aja. Kita langsung ke aktualisasi. Iya. Oke, bisa di screen kegiatan 1. Iya, Pak.
langsung ke tabel rencana kegiatan. Bahwa saya melihat juga dengan terkait mata pelatihan bahwa ini peserta Latsar memahami tentang mata pelatihan agendanya yang serta bisa menghubungkan dengan tahapan-tahapan serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Ibu, di sini disebut membentuk tim kerja. Outputnya, apakah tim kerjanya ini Ibu sudah punya rancangan siapa saja yang akan menjadi tim kerjanya? Iya Pak, baik. Sudah Pak, sudah ada konsep yang saya buat, nantinya yang ada tim kerjanya itu terdiri dari saya, kemudian ada kepala ruangan sama terdiri nanti 3 orang saja Pak, sama 1 bidan di ruangan. Ya, kalau memang kita sepakat, jika sudah diketahui tim kerjanya nanti dimasukkan saja. Outputnya itu adalah kepala ruangan, Ibu selaku ini dan bidannya. Ya, siap. Oke, bisa Ibu Eka. Selanjutnya sosialisasi untuk tahap 2, sosialisasi kepada bidan di ruangan. Nanti ini menyiapkan konsep materi dalam setahu saya materi-materi tentang IMD ini sudah tercangkup di peraturan misalnya materi kesehatan. Tapi nanti coba dilihat sehingga nanti yang materi yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan peraturan regulasinya. Iya Pak. Ya Ibu. Ya. Jadi nanti jangan nanti menyiapkan konsep materinya, ternyata disiapkan setelah dilihat rujukan regulasinya ada yang terlewatkan. Ya, Oke. Ya. Karena Ibu di sini 2 hal, Ibu mempersiapkan peningkatan kapasitas dari bidannya juga terhadap para pasien. Ini selanjutnya ada di tahap kedua ini tulisannya koordinasi dengan kepala ruangan. Nanti kalau kepala ruangan, Ibu di bawah kendali kepala ruangan. Iya Pak. Ya, nanti kalau itu kita ganti aja, kita sepakati kita pakai konsultasi. Oh, konsultasi. Ya, nanti, iya, karena nanti dia ke atas. Iya. Nah, selanjutnya juga media-media juga yang digunakan ini terhadap konsep leaflet, banner, dan kuesioner nanti juga menyesuaikan terhadap regulasinya rujukannya. Iya, Bu Eka? Iya Pak, ya, siap Pak. Ya. Karena ini nanti kalau terlihat di sini, tadi teman-teman lebih kepada penguatan konten ketika yang akan melakukan sosialisasi. Berarti sama seperti yang disampaikan tadi Pak Mentor, Pak Misbah, dia lebih menarik, misalnya juga kontennya terhadap kearifan lokal. Nah ini juga karena daya tariknya yang penting, karena beberapa tentang apa yang akan disampaikan, kebutuhannya pun pasti sudah diatur di regulasinya. Tinggal daya tariknya nanti yang perlu Ibu decide. Iya Pak. Nah, selanjutnya juga sama soal-soal yang menyusut ini. Ada ini. Selanjutnya nanti ini Bu membuat video ya? Iya, di evaluasi kegiatan Pak, kegiatan ya, yang terakhir. Iya, testimoni. Ini poster dan leaflet, posternya cuma dipasang di rumah sakit aja?
Kalau untuk mohon maaf Pak, banner maksudnya iya banner nanti akan diletakkan di ruang bersalin. Kemudian kalau untuk leaflet nanti saya bikinnya nanti bisa diletakkan di ruang bersalin sama bisa dibagikan untuk pasien dibawa pulang biar dibaca-baca pada saat di rumah Pak. Ya, ya. Nanti untuk leaflet saya juga sampai sama, nanti didesain saja. Karena yang butuh masyarakat sekarang ini selain ketertarikan membangun ketertarikan mereka, juga membangun kepercayaan mereka terhadap pelayanan kesehatan. Iya Pak. Ya. Ini yang mungkin satu, setelah membuat laporan hasil kuesioner, Iya. itu nanti juga ada satu tahapan menyerahkan hasil evaluasi kepada rumah sakit umum daerah Pratama yang kegiatan 5. Ya, jadi nanti bahan ini bisa menjadi bahan masukan terhadap rumah sakit, dipegang oleh rumah sakit. Oke. Mungkin Ibu Coach Uyuli mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih, kasih untuk penguji dan mentor. Coba di stop share dulu, Dek. Nah, oke. Nah, dicatat di Iya. Eka ya. Iya. Iya. Sampaikan untuk di Eka ya. Iya. Jadi sebetulnya testimoni video itu jangan dimasukkan tahapan kegiatan. Itu adalah bukti bahwa adik-adik melakukan kegiatan itu. Nah, jadi jangan dimasukkan. Itu adalah bukti fisik pada saat adik nanti selesaikan melakukan aktualisasi lo bukti fisikku ya, ada testimoni bahwa bermanfaat. Nah, jadi itu dikeluarkan, itu bukan jadi tahapan kegiatan, justru masukkan di tahapan kegiatannya diganti dengan tadi melaporkan hasil evaluasi ke atasan. Rumah sakit. Iya. Ya, jadi itu dikeluarkan ya, itu Iya. itu testimoni itu sama saja menyusun laporan itu, pertanggungjawaban kita melakukan itu ya. Iya, Bu Dek. Jadi testimoni itu bukti fisik. Oke. Kecuali video yang isinya adalah sosialisasi, isinya media informasi, nah itu video itu boleh. Kalau video cuma testimoni bahwa itu telah terselesaikan itu enggak, jangan ya. Oke? Iya, iya Bu Dek. Ya, saya kira untuk itu cukup ya untuk di Sri Rekaria. Terima mentor mana? Terima kasih Bu Dek. Depannya Pak Mentor, untuk Pak Mentornya di mana? Semua. Oke, ya. Pak Mentor mohon bantuannya, dukungannya sampai nanti terselesaikan kegiatan yang akan dilakukan di EKA. Kemudian terima kasih masukan dari Pak Fadli ya, selaku penguji, dan semangat di EKA ya. Pastikan 4 minggu terselesaikan semua kegiatannya. Jadi tunjukkan nanti ya 4 minggu berikutnya apa saja yang dilakukan, bisa ditunjukkan di ruangan ini lagi. Saya kira cukup, kita berikan aplaus untuk DEK ya. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DEK Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Aldi tolong sampaikan, kita langsung masuk aja. Ya. Oh iya, tunggu Bude. Sebelum itu saya terima kasih Ibu Pak Mentor yang telah memberikan penguatan. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Mentor, mungkin sesi ujian telah berakhir. Mungkin Pak Mentor, saya Ya. Kakak klik stop atau apa? Saya persilakan Pak Mentor. Siap, ya. Terima kasih Pak Mentor telah hadir. Ya, sama-sama Pak Hussein. Ibu Ekaria, saya pindahkan ke room sebelah ya. Iya Pak.